Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudah dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 222100279. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akad wakalah. Yang pertama yaitu pengertian wakalah. Kata wakalah berasal dari kata wakala yakilu waklan yang artinya menyerahkan atau mewakilkan urusan. Arti wakalah menurut bahasa yaitu perlindungan, al-hiz, penyerahan, at-tafwid, atau memberikan kuasa. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, wakalah yaitu ungkapan atau penyerahan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan, pekerjaan tersebut dilakukan saat pemberi kuasa masih hidup. Selanjutnya yaitu dasar hukum wakalah. Akad wakalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang diisyaratkan dengan dasar hukum ibadah selain ibadah badaniyah, seperti sholat, puasa, dan lain-lain, dan dipenuhi rukun-rukunnya. Akad wakalah juga bisa menjadi sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan kuasa yang dikuasakan, atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya. Yang selanjutnya yaitu dasar penetapan al-wakalah. Dasar penetapan al-wakalah dibagi menjadi 3 berdasarkan Al-Quran, hadis riwayat, dan ijma atau kesepakatan para ulama. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalil Al-Quran yang menetapkan dasar penetapan akad al-wakalah berada di Quran Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira, yang artinya, dan jika kamu khawatirkan persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha adil. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Dan juga ada di Surat Al-Kahfi ayat 19. Dalil dasar penetapan akad wakalah yang kedua yaitu berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, aku keluar pergi ke Khaybar, lalu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, bila kau datang pada wakilku maka ambillah darinya 15 wasak. Dan yang ketiga, dalil yang ketiga yaitu berdasarkan ijma para ulama atau kesepakatan para ulama. Para ulama bersepakat dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah. Bahkan mereka cenderung mensunnahkan wakalah dengan alasan jika wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong. Rukun dan syarat wakalah. Yang pertama yaitu untuk orang yang mewakilkan atau al-muwakil. Syaratnya yang pertama, seseorang yang mewakilkan harus yang memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk bertasarruf pada bidang-bidang sesuatu yang diwakilkannya. Yang kedua, pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya. Yang ketiga, pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukallaf. Yang selanjutnya yaitu bagi orang yang diwakilkan atau al-wakil. Yang pertama, penerimaan kuasa harus memiliki kecakapan akad, suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang diwakilkan. Yang kedua, penerimaan kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Yang selanjutnya yaitu untuk objek yang diwakilkan. Pertama, objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa atau al-muwakil.
Yang kedua, pekerjaan harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain, tidak boleh berupa ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Yang ketiga, pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasinya dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tinjauan. Yang selanjutnya yaitu sigot atau ijab qabul. Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaannya menyerahkan kuasa kepada al-wakil baik berbentuk shahrih jelas maupun kinayah tersirat. Yang kedua, dari pihak penerima kuasa al-wakil hanya cukup menerimanya qabul meskipun tidak ada ucapan atau tindakan. Yang ketiga, bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu seperti ucapan, jika nanti adikku telah pulang, maka engkau menjadi wakilku untuk menjualkan mobil ini. Yang keempat, sigot wakalah boleh dengan pembatasan masa tunggal al-wakil, seperti dalam tempo seminggu atau sebulan. Yang selanjutnya yaitu berakhirnya kontrak wakalah. Berakhirnya kontrak wakalah dikarenakan 3 sebab, yaitu yang pertama al-fasakh atau pembatalan kontrak. Kedua pihak dapat membatalkan akadnya kapan saja sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu cacat kelayakan tasarrufnya. Apabila salah satu pihak mengalami gila, ditetapkan safih, cacat karena menyia-nyiakan harta, atau falas, cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang, atau karena meninggal. Yang ketiga, hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa atau al-muwakil. Hal ini terjadi ketika al-muwakil semisal menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada al-wakil untuk disewakan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam wakalah. Yang pertama ada wakalah al-khasah, yaitu pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik, semisal menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. Dan kedua yaitu wakalah al-ammah, atau di mana pemberian wewenang bersifat umum tanpa adanya kejelasan yang rinci, seperti tolong belikan aku baju apa saja yang kamu temui. Yang selanjutnya yaitu pembagian wakalah muqayyadah dan mutlaqah. Al-wakalah muqayyadah yaitu akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, juallah mobilku dengan harga 100 juta kontan dan 150 juta jika kredit. Yang kedua yaitu al-wakalah mutlaqah, akad di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, juallah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.